Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, kita lanjutkan kembali pengkajian kita tentang Nabi Khidir, yang kali ini pada bab Nabi Khidir datang ke Baitul Maqdis ya ini. Sedulurku sekalian, tapi sebelumnya saya ingatkan bagi panjenengan yang belum subscribe di channel Tenggar Indonesia, saya persilahkan untuk subscribe. Dan bagi yang sudah, jangan lupa juga untuk memberikan like, komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, alangkah baiknya dibagikan atau di-share melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Abdullah bin Ahmad dalam kitab Syawaid, kitab Asyud, karya ayahnya Ahmad meriwayatkan kisah dari Hasan bin Abdul Aziz. Dia memperoleh riwayat dari Syari bin Yahya yang bersumber dari Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kali ini saya bacakan siapa Abdul Rawat dan bagaimana itu. Walah, suwe kok barbar. Dia berkata, Khidir dan Ilyas bertemu di Baitul Maqdis pada bulan Ramadan, sejak hari pertama hingga akhir bulan itu. Mereka berbuka dengan sayuran sejenis seledri dan tanaman-tanaman sejenis yang tumbuh di musim haji setiap tahun. Namun hadis ini katanya mu'dal. Dalam kitab Fawaid karya Abu Ali bin Muhammad bin Ali Bashani meriwayatkan, kami mendapatkan kisah dari Abdurrahim bin Habib Al-Faryabi, dari Saleh, dari Asad bin Said bin Ja'far bin Muhammad yang memperoleh kisah dari ayah dan kakek-kakeknya yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, suatu ketika aku berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyebutkan tentang jenis-jenis minyak. Orang misterius itu berkata, keutamaan minyak rambut yang terbuat dari bunga banaf saji atau bunga ungu atas seluruh minyak lainnya bagaikan keutamaan ahli bait keluarga Nabi atas seluruh makhluk, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminyaki rambutnya dengan minyak itu sekaligus menghirupnya. Kemudian diceritakan bahwa Ali menyebutkan hadis yang panjang berisi seputar bawang bakung, selasih, seledri, air, adewi, jenis tanaman salada, jamur, seledri, daging, dan ikan hiu, jamur dari surga yang airnya bisa digunakan untuk mengobati mata dan menyembuhkan racun. Jamur itu makanan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Keduanya bertemu sekali setiap tahun pada musim haji dan meminum air zam-zam yang cukup membuat mereka tidak kehausan hingga tahun berikutnya. Selain itu, Allah juga mengembalikan keremajaan mereka setiap 100 tahun sekali. Demikian pula makanan mereka, yaitu jamur dan seledri. Mengenai riwayat ini, Ibnu Al-Jauzi menyatakan, ucapanku bahwa hadis ini palsu dan Abdurrahim bin Habib adalah orang yang diduga memalsukannya tak bisa diragukan lagi. Ibnu Hibban juga menyatakan bahwa lelaki ini memalsukan hadis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebuah riwayat dari Muqatil menyatakan bahwa Ilyasa adalah Khidir. Sementara itu, Ibnu Sahin mengatakan, kami mendapatkan kisah dari Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Harani yang mendapatkan riwayat dari Abu Thohir Qair bin Arafah, dari Hani bin Al-Mutawakil, dari Bagiyah, dari Al-Auza'i yang bersumber dari Mahul, dan menuturkan, aku mendengar Wasilah bin Al-Aqsa berkisah, kami ikut berperang bersama Rasulullah pada saat perang Tabuk. Ketika kami sampai di kawasan Judam dalam kondisi kehausan, tiba-tiba di hadapan kami muncul hujan. Kami pun segera menuju tempat turunnya hujan
Dan ternyata di tempat itu terdapat sungai kecil. Lepas sepertiga malam, kami mendengar seseorang berseru dengan nada yang sangat pilu, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Muhammad yang dirahmati, umat yang mendapatkan ampunan, dikabulkan doanya, dan diberkati." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Hudzaifah dan Anas, masuklah ke dalam kawasan ini dan lihatlah suara siapa itu." Anas mengisahkan, setelah kami masuk, kami mendapati seorang lelaki berpakaian putih, lebih putih daripada salju. Demikian juga wajah dan janggutnya. Tubuhnya lebih tinggi dari kami, hingga 2 atau 3 lengan. Kami mengucapkan salam kepadanya, dan dia pun menjawab salam kami, lalu berkata, "Selamat datang, apakah kalian utusan Rasulullah?" Kami menjawab, "Benar." "Lalu Anda sendiri siapa, wahai orang yang dirahmati Allah?" Lelaki itu menjawab, "Aku Nabi Ilyas. Aku sedang pergi menuju Makkah. Di tengah perjalanan aku melihat bala tentara kalian. Maka bala tentara malaikat yang dipimpin oleh Jibril dan dikawal oleh Mikail berkata kepadaku, 'Itu pasukan saudaramu, Rasulullah SAW. Maka ucapkanlah salam kepadanya dan temuilah dia. Oleh karena itu kumohon, kembalilah kalian kepada Rasulullah dan sampaikan salamku untuknya. Katakan pula kepadanya bahwa tidak ada yang menghalangiku untuk bergabung dengan pasukan kalian, kecuali aku khawatir unta-unta kalian dan kaum muslim akan kaget melihat tingginya tubuhku, sebab ukuran fisikku tidak seperti kalian. Katakan pula kepada Rasulullah agar beliau mau mendatangiku." Hudzaifah dan Anas menambahkan, "Kami pun menyelaminya. Orang itu Nabi Ilyas." Kemudian bertanya kepada Anas, "Wahai pelayan Rasulullah, siapa lelaki yang bersamamu ini?" Anas pun menjawab, "Dia Hudzaifah, sahabat rahasia Rasulullah." Lantas Nabi Ilyas mengucapkan selamat datang kepada Hudzaifah, seraya berkata, "Demi Allah, di langit sana dia Hudzaifah lebih terkenal dibanding di bumi. Para penduduk langit berusaha meniru sahabat rahasia Rasulullah." Hudzaifah lalu bertanya, "Apakah kau berjumpa dengan malaikat?" Nabi Ilyas menjawab, "Tiada sehari pun kulewati tanpa bertemu mereka. Mereka mengucapkan salam kepadaku, dan aku pun mengucapkan salam kepada mereka." Anas melanjutkan, "Kami pun segera menemui Rasulullah. Beliau kemudian mendatangi kawasan itu bersama kami. Karena itu kami melihat cahaya wajah Nabi Ilyas dan pakaiannya bagian cahaya matahari. Rasulullah berkata, 'Berjalanlah kalian pelan-pelan.' Kami melangkah maju sekitar 50 hasta. Lalu Rasulullah merangkul Nabi Ilyas. Keduanya lalu duduk. Ketika itu kami melihat sesuatu mirip burung besar terbang mengelilingi mereka. Burung berwarna putih itu pun mengembangkan sayap-sayapnya sehingga menghalangi pandangan kami terhadap mereka berdua. Kemudian Rasulullah berteriak memanggil kami, 'Wahai Hudzaifah dan Anas.' Kami segera datang dan mendapati keduanya telah membawa tempat hidangan makanan berwarna hijau. Kami belum pernah melihat tempat makanan yang lebih bagus dari itu. Warna hijau tempat itu mengalahkan warna kulit kami yang putih, hingga wajah kami menjadi hijau. Di atas tempat makanan itu terdapat keju, kurma, delima, pisang, anggur, kurma basah, bawang merah, dan makanan-makanan lain kecuali bawang bakung. Rasulullah berkata, 'Makanlah dengan mengucap basmalah.' Kami pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah semua ini makanan dari alam dunia?' Rasul menjawab, 'Tidak. Makanan ini rezeki yang kudapatkan setiap 40 hari 40 malam. Rezeki itu didatangkan oleh malaikat, dan malam ini tepat malam ke-40. Rezeki ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Allah dengan firman-Nya, 'Jadilah, maka jadilah rezeki ini.' Setelah itu kami bertanya kepada Nabi Ilyas, 'Dari mana engkau datang?' Dia menjawab, 'Dari belakang Roma,
Suatu ketika aku berada di tengah-tengah bala tentara para malaikat dan jin muslim. Kami memerangi sekelompok umat dari kaum kafir. Kami bertanya, seberapa jauh jarak tempatmu itu ke tempat ini? Dia menjawab, 40 perjalanan aku telah meninggalkan tempat itu sejak 10 hari yang lalu. Ketika aku hendak pergi ke Mekah untuk meminum air zam-zam sekali dalam setahun, air itu akan menjadi pemanis dan menghindarkanku dari kehausan hingga akhir musim haji tahun depan. Sedulurku sekalian, kiranya cukup ini dulu yang kita sampaikan. Besok kita sambung lagi tentang kisah kehadiran Khidir di Baitul Maqdis. Akhirnya teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.